Desain AIO ini emang pinter bikin orang lirik, tapi dalemannya bikin elus dada. i7 kasta HX, tapi potensinya dikunci rapet kayak mulut saksi kunci korupsi. Ya intinya gue bakal kasih tahu kenapa Axio Hypeflex ini bener-bener ngaco buat sebagian orang tapi bisa jadi senjata yang menarik buat sebagian orang lainnya. Axio Hypeflex 7 Plus Pro Max, mari kita bahas. Balik lagi di BEM Channel, kadang kita emang gampang jatuh cinta sama pandangan pertama. Lihat aja si Axio Hypeflex 7 Plus Pro Max ini, putih, bersih, dan bodinya ideal buat sebuah AIO PC utuh. Jujur impresi awal gue pas megang standnya ini kerasa premium. Standnya kokoh banget, gak ada drama goyang-goyang pas disentuh. Intinya solid lah ini ya. Pemasangannya juga gampang, gak bikin tensi jadi naik gara-gara ribet pasang. Pas datang barangnya lu tinggal masukin bagian bawah standnya ke penyangganya, kunci terus pasang monitornya, tinggal ditempelin ke bagian belakang kayak puzzle kayak gini. Ada suara klik dan udah beres. Gak perlu ribet nyari obeng atau tools tambahan lainnya yang biasanya bikin meja berantakan pas pasang sebuah all-in-one PC. Fitur flexnya ini juga jujurly bikin gua happy. Pas gua putar ke mode portrait, gua ngerasa wah, ini nih PC AIO yang bakal bikin meja kerja gua kelihatan setup pro programmer. Engselnya kokoh, transisinya mulus, estetikanya dapat banget. Tapi ya itu, ternyata ini adalah sebuah awal dari jebakan rasa yang manis di luar tapi pahit di dalam. Gua coba buat stay positif, gua lihat layarnya 27 inch IPS level 100Hz yang gua rasa cukup oke ya. Buat sebuah all-in-one PC di harga 13 juta, tidak murah. Ini spek yang biasa aja sebenarnya, tapi nggak yang sensasional juga. Tapi nggak jelek juga, rasanya kayak dengar pidato pejabat pas peresmian gedung baru. Kedengeran bagus gitu kan, fungsional tapi ya nggak ada gebrakan. Cuma itu doang yang dia lakuin, gunting pita terus beres terus pulang gitu kan. Warna yang dihasilin oke lah buat kalau misalnya dipakai sekedar edit dokumen. 100Hz-nya juga bikin feel pas kita scrolling. Ini tuh nggak gampang bikin mata sakit, tapi nggak ada sensasi pro juga di layarnya karena kan ya cuma 100Hz doang. Akurasinya juga standar banget buat harga segini ya, 90% sRGB. Intinya layar biasa aja. Bagus iya, tapi nggak yang bagus banget, tapi nggak yang jelek juga begitu teman-teman. Di sisi lain, gue nemu satu momen di mana AIO ini mulai kerasa masuk akal. Gue coba buat pakai produktivitas ya, buka Excel dengan data seabrek ribuan baris, formula kompleks. Di sini i7 13650HX-nya ya cukup oke meskipun dilemesin performanya. Tapi tetap kerasa lebih responsif dibanding AIO lain yang pakai prosesor U atau prosesor H series biasa. Loading datanya gesit, scrolling data nggak ada yang drama, nggak ada not responding juga, jadi aman. Apalagi pas gua pakai buat baca chart saham. Dengan layar 27 inch yang bisa diputar vertikal view, gua rasa ini jadi kerasa enak banget buat lihat chart dari atas ke bawah gitu kan. Gua bisa lihat histori harga dan indikator dalam satu layar tanpa banyak scrolling. Di titik ini gue jadi mikir, oh jadi ini fungsi lu sebenarnya buat pemburu cuan yang butuh meja rapi. All-in-one PC ini juga udah punya webcam terintegrasi dengan kemampuan 5 megapiksel yang kualitasnya ya sosok lah. Bisa diandalkan untuk beberapa kondisi. Cahayanya harus cukup, dan kalau cahayanya cukup harusnya akan terlihat proper untuk dipakai meeting maupun untuk VCA. Dan balik lagi ke realita, gue liat stikernya dia pakai Intel Core i7 13650HX Monster 14 core. Tapi pas gue klik run, gue tes side by side 23 lah cuma 13.000 poin coy. Angka yang ya nggak kenceng tapi ya emang udah cukup sih buat sekedar kerjaan produktivitas. Sesuai lah sama segmen market AIO ini. Gue ulang berkali-kali hasilnya tetap segituan. Kenapa nggak kenceng banget? Bisa jadi demi bodi yang tipis, temperatur yang ideal, Axio mau nggak mau ya harus nyunat power CPU-nya secara tobrut, brutal alias, biar aman dan nggak kejadian thermal throttling. Dan buat apa juga prosesornya kenceng banget tapi panas dan bikin nggak stabil gitu kan. Dan gak kesalahan gua makin lengkap pas gua coba dengerin audionya. Speakernya cempreng, nggak ada powernya. Ini tuh
Bener-bener nggak ada tenaganya. Dan saran gua kalau lu nekat buat beli AIO ini ya lu harus spend minimal 100 sampai 200 ribu lah ya buat beli speaker eksternal murah yang gua rasa itu jauh lebih manusiawi buat kuping kita. Dan jadi apa poin akhir dari drama si monster yang di penjara ini? Axio HyperFlex 7 Plus Pro Max ini nggak untuk semua orang. Kalau misalkan lu pengguna harian yang pengen satu perangkat buat semuanya, kerja iya, gaming iya, nonton film iya, lu bakal kecewa. Ini AIO nggak punya GPU discrete, mau ngarep apa gitu kan buat gaming. Valorant oke lah gitu ya, game-game ringan lah gitu ya. Ini adalah sebuah alat spesifik untuk market yang sangat spesifik juga, kayak misalkan orang kantoran ataupun orang B2B gitu kan. Ini mungkin akan cocok karena dia nggak harus ada pengadaan rakitan PC yang ribet secara garansi karena beda brand tiap komponennya gitu kan. Dan dia pengen PC ataupun mejanya tuh clean, itu kan serba Bluetooth, terus nggak banyak kabel yang kemana-mana. Ini mungkin bakal cocok gitu kan. Dan menurut gua ini punya kekurangan dan punya kelebihan juga. Jangan ditutup mata dong kelebihannya gitu kan. Pertama kita bahas kelebihannya gitu kan. Pertama minimalis, berkelas gitu kan. Meja kerja yang pakai AIO PC ini tentu bakal kelihatan estetik tanpa drama kabel yang berantakan. Engsel flexnya juga oke. Ini pindah dari mode yang cari cuan terus mode nonton biasa gitu kan, ataupun mode kerja, mode produktivitas kayak gini. Ini cuma butuh satu putaran enteng yang cukup smooth, nggak ada yang kayak ketahan pas diputar atau gimana, itu nggak ada drama kayak gituan. Intinya smooth pas perpindahan dari portrait ke landscape. Maaf. Selanjutnya ini ya tentu karena dia pakai HX series, meskipun dia di down performa dikit gitu ya, dia siap hajar data raksasa yang ada di Excel gitu kan. Ini i7 HX ini tetap lebih gesit buat olah data ribuan baris dibanding prosesor all-in-one PC lain yang cuma pakai prosesor U series atau H series biasa. Satu kelebihan tambahan di all-in-one PC ini adalah dia udah punya garansi ADP selama 1 tahun. Ya meskipun belum 3 tahun, it's okay lah daripada nggak sama sekali kan. Dan tentu ini juga ada realita yang tidak menyenangkannya si all-in-one PC ini. Pertama, performanya si i7 13650HX nya kena sunat label HX di all-in-one PC ini. Ya cuma dapetin skor yang lemes di multi core test yang kita lakukan gitu kan. Jadi ya agak sayang ya, potensi performanya kebuang sia-sia gitu loh. Kedua, audio seadanya, suara speakernya cempreng yang bikin kuping ngerasa banget ini speakernya kayak gitu. Kurang lebih begitu ya teman-teman. Ketiga, layarnya tuh ambil aman. Di harga 13 jutaan, kualitas panelnya cuma di level yang penting bagus, tapi nggak yang berlebihan gimana-gimana. Tapi nggak jelek juga. Jadi cukup aja gitu levelnya. Begitu kurang lebih kelebihan dan kekurangan all-in-one PC ini. Dan menurut gua ini tuh bukan apa ya? Bukan pengganti PC yang RAM-nya sekarang harganya sudah sangat tidak ngotak, bukan. Tapi ini tuh lebih ke alternatif aja ya. Karena kalau dibilang gantiin nggak juga sih, harganya bakal sama-sama tinggi juga gitu kan, 13 jutaan lu dapat spek kayak gini. Jadi ini lebih ke alternatif ataupun opsi lain aja ya, bukan hadir untuk menggantikan orang yang mau rakit PC tapi kemahalan di zaman sekarang karena RAM dan SSD harganya makin gak jelas gitu kan. Begitu teman-teman. Jadi gimana menurut lu, apakah worth it untuk beli monster yang kakinya dirantai kayak gini atau mending rakit PC sekalian? Dan kira-kira barang apa yang mau kalian pilih untuk kita review selanjutnya? Tulis di kolom komentar. Gue cabut, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.